Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Jumat Menari yang saya hormati, perkenalkan nama saya Imade Sidie, selaku Ketua Sanggar Seni Paripurna yang ada di Desa Bone. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Sanggar Seni Paripurna. Adapun Sanggar Seni Paripurna ini didirikan pada tanggal 1 April 1990 oleh ayah kami, Bapak Imade Sidie. Jadi tujuan didirikan Sanggar Seni ini adalah untuk melestarikan seni budaya yang adiluhung yang kita miliki, yang ada di Bali ini khususnya, kemudian di Nusantara pada umumnya. Yang kedua adalah didirikan Sanggar Paripurna ini guna mengembangkan seni budaya Bali, baik yang klasik, yang tradisi maupun yang kreasi. Kemudian yang ketiga adalah agar anak-anak muda punya tempat untuk berkiprah di dalam mengembangkan dan menciptakan karya-karya seni, sehingga anak muda bisa memberikan sumbangsih kepada Bali, Nusantara, sehingga seni budaya Bali bisa berkembang dengan pesat. Nantinya akan menjadi suatu kebudayaan yang bisa memberikan prospek yang bagus demi bangsa dan negara. Nah, untuk itu Sanggar Paripurna ini kami memiliki anggota kurang lebih sekitar 600 anak-anak penari, penabuh, dan juga kru properti yang ada di Sanggar Paripurna ini. Namun karena COVID-19 ini, maka kegiatan Sanggar Paripurna kita batasi sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun pengalaman dan penghargaan yang pernah dicapai oleh Sanggar Paripurna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kami yang dari luar negeri sempat mendapatkan penghargaan The Best Performance, itu di Cina, saat kami mengikuti Festival Wayang Internasional. Kemudian kami sempat mendapatkan penghargaan di India, di New Delhi, itu juga sebagai The Best Performance. Kemudian Sanggar Paripurna sempat mendapatkan penghargaan juga di Cina sebagai The Best Drama Award. Nah, kalau di dalam negeri, Sanggar Paripurna sempat mendapatkan penghargaan mewakili Bali dalam rangka festival karnaval yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah, mendapatkan juara umum, bahkan kita mendapatkan 6 medali sebagai the best makeup, the best costume, the best action, the best carnival, dan juga the best attraction. Jadi itu kami dapatkan di Jakarta, di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian Sanggar Paripurna tahun 2003 sebagai juara 1 Lomba Gong Kebiar Anak-anak mewakili Kabupaten Gianyar yang diselenggarakan di Denpasar di Arde Chandra. Ya, Astungkare kita mendapatkan juara 1 tahun 2003. Kemudian beberapa penghargaan yang kami dapatkan, baik lawatan kami ke Australia, ke Amerika, Eropa, dan berbagai negara dalam rangka lawatan pentas seni, baik itu wayang, tari, cak, dan yang lainnya. Kemudian Sanggar Seni Paripurna dalam lawatannya selalu membawa visi agar kita bisa mempromosikan budaya kita, agar dunia luar dapat menghargai budaya Bali, kemudian memberikan semacam tuntunan, hal-hal yang mengandung filsafat di dalam pertunjukan itu. Sanggar Paripurna kalau di Bali sudah sering mengikuti pentas dalam rangka Pesta Kesenian Bali, Sanur Festival,
Nusa Dua Festival, dan berbagai festival yang ada di Bali. Salah satu pementasan yang cukup bergengsi di Bali adalah Sanggar Paripurna diberikan kehormatan untuk mengisi acara IMF yang ada di GWK, Garuda Wisnu Kencana, dalam rangka gala dinner presiden beberapa negara yang datang ke Bali. Dalam rangka gala dinner, Sanggar Paripurna dengan 750 penari. Kita pentas di Garuda Wisnu Kencana dalam rangka gala dinner. Di samping itu, Sanggar Paripurna dipercayai pentas berapa kali dalam rangka ulang tahun atau HUT Kota Gianyar, menampilkan sendera tari kolosal dari 200 sampai 500 penari. Gunanya agar anak-anak muda mendapat kesempatan untuk menari, untuk berkiprah agar seni budaya tetap berkembang dengan pesat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pun beberapa karya baru yang kami ciptakan di Sanggar Paripurna ini. Salah satunya karya besar yaitu Teater Bali Agung yang ada di Bali Safari and Marine Park yang terletak di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton. Teater itu melibatkan kurang lebih 8 gajah dan beberapa satwa-satwa yang hidup seperti onta, harimau, dan beberapa satwa lainnya. Teater yang kami ciptakan di Bali Safari and Marine Park ini melibatkan kurang lebih 180 penari. Kemudian karya Sanggar Paripurna, kami menciptakan wayang modern, tapi orang-orang menyebutkan itu wayang listrik, di mana wayang ini mementaskan karya baru dengan menggunakan komputer animasi, menggunakan digital, layar lebar dengan dalang 5-10 dalang. Pementasan karya baru Sanggar Paripurna ini, wayang modern atau wayang, ada orang juga menyebutkan wayang skateboard atau wayang listrik. Astungkara kami sudah mementaskan di Australia, dari Perth, Melbourne, Sydney, Adelaide, dan Darwin. Itu dalam rangka festival. Kemudian pementasan wayang baru kita juga pentaskan di Amerika, di Brooklyn Academy Music. Lanjut ke Inggris, ke London. Kita pentaskan di Oxford, di Edinburgh, kemudian di Warwick, Switzerland, Denmark, Jerman, bahkan sampai ke Thailand. Kemudian Sanggar Paripurna ciptaan baru, ada beberapa tari kreasi. Tari yang nanti kami sampaikan adalah tari Purna Paripurna. Itu khusus kami pentaskan, ciptakan dalam rangka maskot Sanggar Paripurna. Tari Bala Agung, tari Paksilila, tari Nangun Semara, tari Madusari, tari Kunang-Kunang Anarung Sasi, Tomcat, dolanan Tok-Tok Sirah, dolanan Mekebo-keboan, dolanan Inang-inang Sidi, dan berbagai dolanan yang kami ciptakan juga yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali, sehingga kami bisa berkarya dan memberikan sumbangsih dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang adiluhung ini. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar mengucapkan terima kasih banyak dan sangat mengapresiasi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia melalui kegiatan Jumat Menari yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali telah memberikan ruang pentas bagi seniman ataupun sanggar seni dan tabuh di tengah kondisi pandemi COVID-19. Semoga program ini dapat berkelanjutan sebagai upaya implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yaitu upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan kita.
Terima kasih dan sukses terus Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, malam hari ini dari Sanggar Paripurna kami mempersembahkan 3 jenis tarian yang kami persembahkan. Yang pertama adalah namanya tari Balo Agung, merupakan tari penyambutan. Yang kedua adalah tari Purna Paripurna. Kemudian yang ketiga adalah tari Sangyang Dedari. Nah, itulah yang kami akan persembahkan kepada pemirsa Jumat Menari. Mudah-mudahan para pemirsa, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada bisa terhibur dan bisa menikmati apa yang kami suguhkan. Demikian yang kami sampaikan. Nanti kami akan lanjutkan penjelasan tentang beberapa tari yang kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu pemirsa Jumat Menari yang kami hormati, adapun persembahan kami yang pertama adalah tari Balo Agung. Jadi tarian ini kami ciptakan di Sanggar Paripurna untuk menyambut para tamu. Jadi ini adalah tari penyambutan. Asal katanya dari bale dan agung. Bale artinya prajurit atau pasukan. Agung artinya megah atau keagungan. Jadi tarian ini harapan kami agar bisa menyambut para tamu yang terhormat atau tamu agung. Sehingga tarian ini memberikan kesan yang keagungan, keharmonisan, dan juga beberapa gerak-gerak tari yang kami ciptakan. Silakan coba agam kanan, tari Balo Agung. Iya. Jadi tari Balo Agung ini juga membawa properti, ini adalah gebogan bunga. Ya. Kadang-kadang juga canang rebong, tapi ini gebogan bunga. Hiasan, jadi dari segi hiasan ini harapan kami memberikan kesan yang megah, yang agung gitu. Walaupun sebenarnya juga beberapa kita modifikasi agar tidak seperti putri. Oke, sudah. Kemudian 2 penari cowok, biasanya kita menggunakan 4 penari cowok dan 4 penari cewek dalam tari Balo Agung ini. Coba agam kanan. Ya, agam kanan. Dengan ya. Ya. Tari Balo Agung ini juga dengan prajurit, mereka membawa properti payung atau pajang. Nah, pajang ini ada punya tingkatannya 3 tingkat. Sehingga pajang ini atau payung ini awalnya muncul ciptaan ini ketika saya sendiri sebagai Ketua Sanggar Paripurna menggarap sebuah garapan senda tari yang ada di Singapadu, di desa Singapadu di Banjarkebon. Nah, pada saat itu kebetulan saya sendiri dipercayai membuat senda tari. Dalam dayang-dayang dan prajurit itu memang membawa properti payung seperti ini. Nah, dari sanalah muncul keinginan untuk mengembangkan dari senda tari ke dalam garapan tari Balo Agung. Coba mapal sedikit dan gerakan payungnya. Digerakkan payungnya dikit, yuk. Tanya, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, sehingga payung ini tidak hanya sekedar properti tapi bisa dimainkan, bisa dikuncupkan, coba dikuncupkan. Nah, kemudian dikembangkan lagi. Ya, inilah keinginan kami biar lebih dinamis. Tidak seperti payung yang biasa hanya dipajang begitu atau dibawa tanpa dikuncup dan dikembangkan. Tapi ini ada 3 tingkatan. Nah, itulah Bapak Ibu, para pemirsa Jumat Menari, tari Balo Agung yang kami persembahkan. Mudah-mudahan tarian ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dan adik-adik pencinta seni tari yang ada di Bali khususnya dan di Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah saksikan tari
Bale Agung persembahan dari Sanggar Seni Paripurna. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Jumat Menari, tari yang kedua, kami Sanggar Paripurna menampilkan sebuah tarian yang kami beri judul adalah Tari Purna Paripurna. Adapun tari ini diciptakan guna mengikuti acara Pesta Kesenian Bali. Sanggar Paripurna diberikan kehormatan sebagai pendamping pada tahun 2011 di Arde Chandra. Jadi kami terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh sesepuh Sanggar Paripurna, Bapak Sijo, bahwa Sanggar Paripurna ini, paripurna artinya sempurna. Harapan kita adalah bagaimana bisa anak-anak yang belajar ke sini bisa menyempurnakan ilmunya. Nah, untuk itu terciptalah tari Purna Paripurna. Adapun tarian ini mengisahkan tentang bagaimana Dewa Siwa yang mengutuk Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Ketika Dewi Uma itu menjadi Dewi Durga, maka Dewa Siwa ingin sekali ketemu dengan Dewi Uma. Karena beliau sudah menjadi Durga, maka Dewa Siwa menjelma menjadi Sangyang Kalaludra. Nah, pada saat itulah ketika Dewa Siwa, Kalaludra, kemudian Dewi Uma, Dewi Durga bertemu antara Kalaludra dan Dewi Durga, terjadilah chaos, terjadilah seperti sekarang ini pandemik, banyak orang meninggal, panas, lagi dingin, sehingga istilah Balinya itu disebut dengan gerubug agung. Tidak hanya manusia saja, kemudian sasat berana, pertanian juga tidak berhasil, semuanya padi, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh dengan sempurna. Di samping itu juga manusia sudah tidak lagi mengikuti jalannya dharma atau kebenaran. Jadi kejahatan di mana-mana. Itulah yang terjadi ketika Kalaludra dan Dewi Durga itu ketemu. Nah, kemudian melihat hal ini, para dewa mengadakan sebuah pertemuan, yaitu Dewa Wisnu, Brahma, Iswara, dan Dewa Bayu. Nah, para dewa ini memikirkan bagaimana cara menyetop Kalaludra yang sudah membuat keonaran di Mercapada ini. Akhirnya ide dari para dewa ini yang disebut dengan Sangyang Trisemaya, akhirnya Dewa Wisnu membuat sebuah tarian namanya tari telek, kemudian Dewa Brahma membuat tari namanya topeng bang. Dewa Brahma membuat topeng namanya topeng bang atau topeng merah. Kemudian Sangyang Iswara membuat tarian namanya barong suari. Kemudian Dewa Bayu ikut memberikan sumbangsih dengan menjadi dalang samirana. Nah, para dewa inilah menari kemana-mana. Kalau sekarang istilahnya kalau di Bali itu ngelawang. Lawang artinya pintu, setiap pemesu kalau di Bali menarilah beliau. Barong, kemudian telek dan topeng bang, wayang, sehingga Kalaludra dan Dewi Durga itu pelan-pelan somya, kembalilah wujud beliau sebagai Siwa dan Uma. Itulah sebenarnya makna dari diciptakan tari Purna Paripurna ini pada tahun 2011. Nah, kemudian adapun tari ini busananya adalah dari ide Pak Made adalah menggunakan merah, ya. Kemudian yang adapun kostumnya yang pertama adalah gelungan. Ini gelungannya namanya Candi Kesuma atau juga bisa disebut Candi Kurung karena ada kurungnya di sini. Kemudian menggunakan badong, ya ini badong yang berwarna biru, baju merah, kemudian ada angkinnya dan juga menggunakan pending. Ini pendingnya. Nah, kemudian ada hiasan, kamen, celana panjang, kancut, dan stewel. Nah, inilah dari Sanggar Paripurna kami ciptakan kostum dari
tari Purno Paripurno ini. Kemudian penari ini juga membawa properti. Propertinya adalah topeng. Yang cowok itu topeng bang. Kami terinspirasi dari topeng jauk. Jadi warnanya merah. Kemudian yang wanita menggunakan topeng putih, topeng telek. Nah, di sini juga kami berusaha memberikan cat putih yang seperti perak. Jadi biar lebih milenial gitu. Kemudian penarinya juga menggunakan kayonan. Jadi ini adalah simbol dari pada Yang Bayu yang menjadi dalang Samirana. Nah, tari Purno Paripurno ini memberikan punya gerak ciri khas, gerakan. Coba dipraktekkan agamnya yang cowok. Ya boleh pakai topengnya. Ya. Nah, jadi ciri khas dari tarian Purno Paripurno ini yang cowok adalah mengambil sumber dari gerakan jauk. Coba gerakan dikit. Ya pindah agam. Yuk. Jalan sedikit. Ayok 2, 3, 4, 2, ngeseh. Ngalih pajang. Ya, itulah dari gerak jauk yang kami kombinasikan dengan gerakan tari kreasi. Kemudian yang wanita, coba ditaruh dulu. Nah, coba agamnya. Nah, ini agam pokoknya. Jadi karena memang penari wanita ini adalah juga berperan juga sebagai Dewi Uma, maka sikap tangannya adalah sikap mudra. Coba bergerak, mengerti? Yuk. 1, 2, 3, det, pong. Ya. Tentu saja tarian ini juga harus menggunakan seledet karena tari Bali itu ciri khasnya adalah gerakan mata, di mana Bapak Ibu para pemirsa Jumat Menari sudah mengetahui bahwa tari Bali terdiri dari tandang, tangkis, dan tangkep. Jadi tandang adalah gerakan kaki, nayog, coba nayog berdua, agak dekat sini, coba nayog dulu. Nayog, taruh topengnya, gerakan nayog coba. Ya, coba 1, 2, ada, ya 3, 4, 1, 2, 3, tanjak kanan, tanjak, ya, tanjak kanan, oh, tanjak kanan, nah, ini, ya, tanjak kanan, oke, ulap, coba ulap, nadab gelung, seledet, putar sekarang, rendah, putar, ya. Ya, itulah beberapa gerakan yang ada dalam tarian Purno Paripurno ini, khusus yang cowok. Yang cewek sekarang, coba sekarang gerakan mudranya, mungkin Gung nempel di sini, di belakangnya. Ya, ya coba. Ya, oke. Jadi yang membedakan tarian lain dengan tarian ini adalah dalam tarian ini khususnya yang penari wanita itu kebanyakan gerakannya gerakan mudra. Jadi yang cowok itu gerakannya lebih keras. Jadi mengambil sikap tari jauk, di mana tari jauk itu adalah gerakan tangannya agak keras, kemudian disertai dengan kipakan atau gerakan kepala yang juga keras. Walaupun anak-anak menggunakan topeng, Pak Madi selalu menyarankan agar mereka juga kadang-kadang harus buka mulut, buka mulut, agam kanan. Gitu. Ya, jadi ini tujuannya adalah memberikan kekuatan dari dalam, sehingga tari ini punya energi ketika mereka menggunakan tapel. Coba, set, nah, ya, itulah juga tujuannya kenapa memang anak-anak kita sarankan walaupun menggunakan topeng, tapi tetap ekspresi di dalam itu biar bisa menyerupai topeng yang digunakan. Nah, itulah pemirsa Jumat Menari yang kami akan persembahkan tari Purno Paripurno. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Jumat Menari yang kami hormati, persembahan ketiga adalah dari Sanggar Paripurna kami mempersembahkan tari Sangyang Dedari. Adapun tari Sangyang Dedari ini adalah awal mulanya merupakan sebuah tarian sakral, di mana tarian ini dulunya di Bone muncul karena ada wabah pandemik, sehingga masyarakat Bone menyelenggarakan upacara noblek. Noblek itu adalah pergi keliling desa membawa alat-alat gamelan apapun yang didapat, baik itu alat-alat dapur, bahkan beberapa kayu yang dipukul keliling. Tujuannya adalah mengusir wabah itu, karena masyarakat meyakini bahwa wabah itu adalah dari roh-roh jahat. Nah, akhirnya para masyarakat ini semua yang memainkan alat-alat ala kadarnya itu masuk ke lingkungan pura, dituntun oleh seorang pemangku dan pemuka desa. Kemudian di sanalah mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ida Sang Hyang Widi agar pandemik itu berakhir. Tiba-tiba ada beberapa anak-anak itu kerauhan. Jadi mereka menari, cuman menarinya itu tidak boleh diiringi dengan gamelan, harus diiringi dengan vokal. Nah, di sanalah muncul tari Cak. Sebenarnya tari Cak ini lahir di desa Bedaulu, kemudian dibesarkan di desa Bone. Nah, akhirnya pada zaman dulu Bapak Ibu, karena belum ada mobil, jadi para orang tua dulu antara Bone dan Bedaulu sering kerjasama dalam beberapa kegiatan, salah satunya adalah tari Cak ini. Jadi dilahirkan di Bedulu, dibesarkan di desa Bone. Nah, tarian Sangyang Dedari ini, jadi penarinya itu awal mulanya adalah trans atau kerauhan. Jadi makanya penari ini di dalam perkembangannya sekarang memang tidak lagi adalah tari sakral, jadi menjadi tari hiburan, karena memang tarian ini ingin disaksikan oleh para tamu atau wisatawan. Jadi tarian ini perkembangannya adalah anak-anak memang tidak trans, tidak kerauhan, cuman dalam menari mereka itu harus menutup mata. Nah, coba menari, dikasih lagu ya dikit. Nah, tarian ini, tarian Sangyang ini ada penyanyinya, juru gending, dan juga sekecak. Coba Dewa, ya Dewa. Ya, cukup. Ya, jadi itulah gerakannya. Jadi gerakannya ini mengalir sesuai dengan lagunya, mengikuti lagunya. Nah, coba gerakan nyerekseg, ada gerakan nyerekseg. Ini juga seperti gerakan yang ada dalam Legong Keraton, ya, nyerekseg. Tur nur nar nar nur nur. Ya. Nur nur de dol irne. Ja. Ci. Ja. Ja 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 ja. Cululut sir. Nah, jadi baru cululut langsung sir, langsung berhenti. Nah, jadi gerakan ini beberapa gerakan mirip seperti gerakan yang ada dalam tari Legong. Nyereksegnya, kemudian ulap-ulap, coba ulap-ulap. Ulap-ulap, yuk. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kecak-kecok, coba kecak-kecok. Kecak-kecok, ilag-ilag, ilu bau. Kecak-kecok, ilag-ilag, ilu bau. Yen sawangan gumine di kemang kuning.
Yen sawangan gumine di kemang kuning, sungai ngene ategah manyang rebulan, sungai ngene. Oke. Nah, jadi bagaimanapun lagunya, memang penari ini harus mengikuti. Ketika lagunya ini di stop, otomatis penarinya langsung jatuh. Karena memang penari ini mengikuti liriknya lagu, karena liriknya ini juga menggambarkan tentang keindahan, tentang bagaimana dunia ini indahnya, inga-inge, ilag-ilag, tangani lemat malengkung. Ya, jadi menggambarkan tentang keindahan alam semesta. Nah, jadi itulah tari. Nah, kemudian sekecak cak yang mengiringi Sang Hyang Dedari ini juga ada semacam interlocking figuration dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin kilitan. Bukan bahasa Balinya candatan. Ya. Coba sekarang pung. Pung coba. Pung. Nah, bisa duduk. Nah, ini namanya pung. Ritmenya. Sirnya itu adalah gong kalau dalam gamelan. Sekarang Pak Madi akan coba memasukkan satu cak yang paling simpel adalah cak lesung. Cak, cak, cak. Nah, itu namanya cak lesung, seperti orang lesung. Nah, cak lesung ini ada yang duluan dan ada yang belakang. Cak, cak. Nah, kalau orang tua ngelesung begini, ini yang paling simpel. Setelah ada cak lesung, ada cak tiga. Cak, cak, cak. Ya. Masuklah ocel tiga. Cak, cak, cak. Cak, cak, cak. Setelah ocel tiga, ada sambungannya. Cak, cak, cak. Cak, cak, cak. Cak, cak, cak. Setelah itu ada yang ketiganya. Cak, cak. Sir. Jadi ada cak lesung, ada 2 macam, kemudian ada cak 3, ada 3 macam, kemudian ada cak 6, ada 2 macam, cak 7, 1 macam, cak 7 ini biasanya dengan cak 5. Kemudian yang terakhir adalah cak penyanglot atau pengendeng. Nah, coba sekarang praktekkan pelan-pelan tukang kelempungnya. Pung, 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 pung. Yang berdua sekarang. Langsung terus 3. Cak, cak, cak. Cak, cak. Ocal video. Cak, 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 cak. Cak, cak. Ning sinom, ning sinom. Cak, 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 cululut. Tak, tak. Tak, 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 tak. Cak, 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 ci. Cuk, cuk. Cuk, 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 cuk. Cak, 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 cak. Sejo sir. Pemirsa Jumat Menari yang kami hormati,
Adapun kostum yang digunakan oleh adik-adik kita ini penari sangyang, pertama adalah gelungan, ya. Gelungan ini mirip juga dengan gelungan legong, ya. Ada bancangan, kemudian memakai badong, ini bahannya dari kulit. Kemudian pakai baju putih, kenapa baju putih? Karena memang tari sangyang ini awal mulanya adalah untuk kesucian, jadi lebih ke hal yang spiritual gitu ya. Kemudian menggunakan gelang kane, ya, atas bawah, terus ada ampok-ampok. Nah, menggunakan properti kipas, coba dibuka kipasnya, Adik. Nah, ini ciri khasnya juga tari sangyang Dadari yang ada di Bono ini, menggunakan kipas dan kain putih. Nah, kemudian tari sangyang ini juga mulainya ini diawali dengan prosesi medudus, atau salah satu pemangku yang memberikan mantra-mantra wejangan sambil mengipas-ngipasi api agar asapnya ini mengasapi tubuhnya sehingga roh spirit itu bisa masuk ke dalam sukmanya si penari sangyang ini. Oke, itulah pemirsa Jumat Menari yang dapat kami persembahkan. Semoga tarian ini, baik tarian Purno Paripurna, Balau Agung, tari sangyang ini dapat memberikan hiburan dan sekalian juga tuntunan kepada kita semua. Nah, itulah pemirsa Jumat Menari, mari kita saksikan tari sangyang Dadari persembahan dari Sanggar Paripurna Bono. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Jumat Menari yang kami hormati, kami dari Sanggar Paripurna tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPNB Bali yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, di mana telah merekomendasikan sanggar kami, Sanggar Paripurna, untuk mengisi acara Jumat Menari. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa Jumat Menari yang akan datang.